Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu alladzi dzat sakhara, telah memerintahkan sapa Allah lakum untuk kalian al-bahra, pada lautan, litajriya, agar berjalan apa al-fulku, perahu, fihi, di dalam laut, bi amrihi, dengan perintahnya Allah, walitabtahu, dan agar mencari kalian min fadlihi, dari keutamaannya Allah, wala'allakum, dan agar kalian ikut tashkuruna, sama bersyukur kalian. Allah itu adalah zat yang telah memerintahkan laut untuk kalian semua. Tujuannya, Allah perintahkan laut itu agar perahu bisa berjalan di atas air laut dengan perintah Allah. Yang kedua, agar kalian bisa mencari keutamaannya Allah. Maksudnya agar kalian bisa mencari rizki yang ada di laut. Yang ketiga, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Nah itu. Jadi Allah memang memerintahkan kepada laut agar laut ini tunduk kepada kalian, sehingga bila kalian melalui di atasnya, berjalan mengendarakan perahu, maka air laut itu tidak akan memberontak kepada kalian dan pada perahu yang kalian naiki. Ketika kalian mencari rezeki yang ada di lautan, apakah itu sebagai nelayan mencari ikan, ataukah sebagai penambang, penambang minyak, atau penambang intan yang ada di laut, berlian, itu laut tidak akan merusak kepada kalian. Nah, dengan demikian harapan Allah adalah agar kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Jadi sehingga kalian bisa mendapatkan rizki dari Allah melalui air laut itu, dan kalian bisa bersyukur. Wasakhara, dan memerintahkan siapa Allah, lakum, untuk kalian, ma, pada apa-apa, fis samawati, di langit, wama, dan apa-apa, fil ardi, di bumi, jami'an, kesemuanya, minhu, dari Allah. Selain itu, Allah juga telah memerintahkan segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Yang di langit, contohnya ada matahari yang selalu menyinari kepada manusia, sehingga kebutuhan manusia bisa tercukupi. Baik itu kebutuhan badan mereka, kebutuhan tubuh mereka, karena tubuh juga membutuhkan sinar matahari, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti menjadi lampu
ya, menjadi sinar, ya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk bekerja, ya, untuk memasak, untuk ya, yang bagi kaum wanita itu ya, atau ya kebutuhan lain bisa ya, tercukupi cukup dengan sinar matahari, ya, tidak perlu dengan menggunakan lampu 24 jam. Ya. Rembulan, bintang, ya. Yang di bumi, ya, gunung-gunung, ya, itu semua tunduk kepada manusia atas perintah Allah. Sehingga ketika didaki, ya, gunung itu tidak memberontak. Ya, dia tetap tenang, ya, walaupun diinjak-injak. Ya, kan? Nah, termasuk fungsi daripada gunung itu sebagai ya kan, pakunya bumi agar bumi itu tidak goyang. Termasuk adanya sungai. Ya. Itu Allah yang memerintahkan. Mengalir dengan deras, mengalir dengan ya, sedang, ya, mengalir kecil sesuai kebutuhan, ya. Dan air laut tentunya, ya. Yang semua itu adalah ya, dari Allah, ya. Jadi yang memerintahkan semua yang ada di langit dan di bumi itu Allah, dan semua itu dari Allah. Semua itu dari Allah, tidak dari yang lain. Ya. Ini benar-benar bahwa ya, Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Nah, itu. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam semua yang sudah disebutkan di atas itu tadi, la ayatin, niscaya menjadi beberapa ayat, li qaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang sama bertafakur mereka. Nah, semua itu tentu menjadi ayat bagi orang-orang yang selalu berpikir, selalu bertafakur. Ya, tentunya orang-orang iman. Qul, katakan Muhammad, lilladzina, kepada orang-orang amanu, yang beriman mereka, yaghfiru, agar mengampuni mereka, lilladzina, pada orang-orang la yarjuna, yang tidak mengharapkan mereka, ayyamallahi, pada hari-hari Allah. Hari-hari Allah maksudnya ya, adalah ya, siksa. Ya. Ayyam Allah adalah siksa. Ya. Jadi la yarjuna, ya, ayyam Allah, mereka maksudnya tidak takut siksa Allah. Ya. Atau la yarjuna ayyam Allah, maksudnya ya, mereka tidak mempedulikan atas nikmat Allah. Ya, jadi diberi nikmat dengan tidak itu sama saja. Sama-sama tidak mau beriman. Ya. Jadi ada dua ya, ayyam Allah itu pengertiannya. Yang pertama, ya, mereka tidak mempedulikan terhadap siksa Allah, ya, artinya tidak memikirkan akhirat, ya, tidak takut akan siksa Allah. Ya, yang kedua, mereka tidak mempedulikan nikmat Allah. Ya. Katakan Muhammad kepada orang-orang iman, agar orang-orang iman mengampuni kepada orang-orang yang tidak takut siksa Allah. Berarti orang-orang kafir. Ya. Atau
agar mereka mengampuni kepada orang-orang yang tidak mempedulikan nikmat Allah. Diberi nikmat dengan tidak, sama-sama tidak ada bedanya, tetap dalam kekafiran. Ialah orang-orang kafir. Liyajzia, agar membalas sapa Allah qauman, pada kaum, bima, sebab apa-apa, kanu yang telah ada mereka, iku yaksibun, sama mengerjakan mereka. Nah, tujuannya kenapa Allah memerintahkan orang-orang iman agar mengampuni kepada orang-orang kafir? Tujuannya adalah agar Allah membalas pada suatu kaum dengan atau sebab amalan mereka. Ya. Jadi sebab amalan mereka. Jadi ya, dengan dibiarkan itu, ya, ya, mereka ya, berarti akan tetap bisa hidup di dunia, yang kemudian nanti di akhiratnya oleh Allah akan dibalas. Ya. Maka oleh Allah orang-orang iman diperintahkan agar mengampuni kepada orang-orang kafir. Biarkan mereka. Ya. Nanti di akhirat ya, Allah yang akan membalas kepada mereka. Ya. Mansukh. Ya. Di ayat 14 mansukh, ya, nasihnya saif. Ya. Man, barang siapa amila, beramal dia solihan pada kebaikan, fali nafsihi, maka bermanfaat bagi dirinya. Waman, dan barang siapa asa yang melakukan kejelekan, fa'alaiha, maka berat atas diri. Barang siapa yang melakukan amal baik, melakukan amal solih, maka amal solih itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang beramal jelek, maka amal jelek itu akan memberatkan dirinya sendiri. Thumma ila rabbikum, kemudian kepada Tuhan kalian, turja'un, akan dikembalikan kalian. Lalu nanti kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan kalian. Nah, ini. Jadi ya, orang-orang iman yang selalu beramal solih, ya, itu nanti akan mengambil hasil dari amal baik itu, yaitu balasan dari Allah berupa surga. Ya. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang beramal jelek, ya, mereka juga akan mengambil dari hasil amalannya, yaitu balasan dari Allah berupa neraka. Jadi orang beramal baik akan dibalas oleh Allah, orang beramal jelek juga akan dibalas oleh Allah. Hanya ya kan, balasan dari Allah ini yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang membuat penentu ya, untung dan tidaknya orang. Jadi kalau orang mendapatkan balasan surga berarti fali nafsi, ya kan? Beruntung, ya, menguntungkan dirinya. Nah, orang yang beramal jelek, berbuat jelek, ya, maka itu akan ya, merugikan dirinya. Karena apa? Akan menghasilkan siksa di neraka. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh telah memberi kami Allah Bani Israel, pada orang-orang Bani Israel, Al-Kitabah, pada kitab, yaitu kitab Taurat, wal hukma, dan ilmu, wan nubuwata, dan
kenabian, yaitu Nabi Musa. Wa razaqnahum, dan telah memberi rizki kami Allahum pada mereka, minat thayyibati, dari yang baik-baik, termasuk ya kan madu, ya, burung, ya. Pokoknya dari makanan dan minuman yang enak-enak diperuntukkan Bani Israel. Wa faddalnahum, dan telah memberi keutamaan kami Allahum pada mereka, orang-orang Bani Israel, alal alamin, mengalahkan seluruh alam. Maksudnya fi zamanihim, di zamannya. Dan mereka orang-orang Bani Israel telah kami beri keutamaan mengalahkan seluruh alam di zamannya. Yaitu orangnya yang cerdas-cerdas, orangnya pintar-pintar. Ya. Jadi sungguh-sungguh kami Allah telah memberi kitab, ilmu, kenabian kepada orang-orang Bani Israel. Dan mereka telah kami beri rizki yang baik-baik. Ya. Makanan dan minuman yang istimewa. Ya. Dan mereka telah kami beri keunggulan mengalahkan yang lain di seluruh alam ini, di zamannya. Ya. Dengan kecerdasannya yang lebih. Ya. Dengan ya, apalagi kepintarannya ya, yang oleh Allah memang diberi lebih dari yang lain. Nah ini Allah ya, mengingatkan kembali tentang nikmatnya ya, kepada orang-orang Bani Israel ya, yang ternyata sudah banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Wa atainahum, dan memberi kami Allahum pada mereka, orang-orang Bani Israel, bayyinatin, pada beberapa keterangan, minal amri, dari perkara, maksudnya perkara agama. Dan mereka, orang-orang Bani Israel, telah kami beri penjelasan-penjelasan tentang peraturan agama. Jadi segala aturannya sudah kami jelaskan. Aturan-aturan agama. Famakhtalafu, maka tidak berselisih mereka. Illa, kecuali mim ba'di ma ja'ahum, dari setelahnya datang kepada mereka opo al-ilmu, ilmu. Bagian karena drengki, bainahum, di antara mereka. Nah, perselisihan yang terjadi di kalangan orang-orang Bani Israel itu terjadi setelah datangnya ilmu kepada mereka, yaitu setelah datangnya Al-Quran kepada mereka. Hal itu terjadi karena kedengkian di antara mereka sendiri. Ya. Jadi karena mereka dengki, karena mereka iri. Ya. Kenapa yang diberi wahyu Al-Quran kok bukan dari golongan mereka? Karena mereka memang merasa yang berhak ya, menjadi Rasul dan Nabi itu adalah dari kalangan Bani Israel. Dan memang oleh Allah ya, para Rasul, para Nabi itu ditunjuk dari golongan Bani Israel. Nah ini Nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah jadikan Rasul. Nah, beliau dari kalangan suku Quraisy, ya kan,
yaitu dari bangsa ummi, ya, yang tidak ahli membaca dan tidak ahli menulis. Ya, yang sebenarnya Nabi Muhammad pun juga sama jalurnya. Kalau diurut-urut terus, ya ketemunya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail juga putra dari Nabi Ibrahim. Ya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, iku yaqdi, menghukumi sapa Allah, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima, di dalam apa-apa, kanu, yang telah ada mereka, fihi, di dalam ma, maksudnya agama, iku yakhtalifuna, sama berselisih mereka. Nah, ketahuilah bahwa Allah akan menghukumi di antara mereka semua kelak di hari kiamat nanti terhadap agama yang selama ini mereka perselisihkan. Jadi mereka selama ini berselisih, ya kan, yaitu tidak mengakui kepada kenabiannya Nabi Muhammad. Ya, sehingga di antara mereka ada yang iman, ada yang tidak iman. Nah, perselisihan inilah yang nanti oleh Allah akan ditentukan hukumnya di hari kiamat, yaitu, ya, yang iman dimasukkan ke dalam surga, yang tidak mau iman, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma ja'alnaka, kemudian menjadikan kami Allah ka, kepadamu Muhammad, ala syariatin, atas peraturan agama, minal amri, dari peraturan agama. Lalu kemudian kami Allah menjadikan kamu berada di atas syariat. Ya, kami jadikan engkau Muhammad berada di atas syariat. Ya, syariat agama. Jadi setelah, ya kan, kami Allah menjadikan kamu sebagai Nabi dan Rasul, lalu kami Allah jadikan kamu orang yang menetapi syariat agama. Ya, syariatnya Allah, agama Allah. Ya kan? Yang selama ini ya sudah diperselisihkan oleh orang-orang Bani Israel, yaitu agama Islam. Untuk itu fattabi'ha, maka mengikutilah engkau Muhammad pada syariat. Wala tattabi', dan jangan mengikuti engkau Muhammad ahwa alladzina, pada hawa nafsunya orang-orang la ya'lamun, yang tidak mengetahui mereka. Maka ikutilah syariat Allah, agama Allah. Jangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang, ya, kafir. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak tahu agama, iku layyunu, tidak akan bisa menolak mereka, anka, darimu Muhammad, minallahi, dari siksa Allah, syai'an, pada sesuatu. Dan ketika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, lalu Allah menurunkan siksaan kepadamu Muhammad, maka mereka tidak akan bisa menolak siksaan Allah darimu sedikit pun. Ya. Karena memang, ya, sangat berat siksaan dari Allah, dan mereka pun tidak akan bisa menolak. Maka percuma kalau kamu terpengaruh kepada mereka Muhammad, ya sia-sia. Ya, karena
ketika mereka diikuti, mereka pun tidak bisa memberi keselamatan, tidak bisa menyelamatkan kepada kamu. Wa inna dzalimin, dan sesungguhnya orang-orang yang aniaya, ba'duhum, sebagian mereka, iku awliya'u ba'din, kekasih sebagian. Dan sesungguhnya orang-orang yang aniaya, orang-orang kafir itu, satu dengan yang lainnya, itu merupakan kekasih. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, itu semua ya, bisa menyatu. Ya, karena memang ya, satu dengan yang lain mereka itu ya, kekasihnya, saling menolong, saling memperkuat. Nah, wallahu, dan Allah iku waliyul muttaqin, kekasihnya orang-orang yang bertakwa. Nah, sedangkan Allah itu adalah kekasihnya orang-orang yang bertakwa. Maka ya, tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Ya, jadi kalau ada ya, orang iman, ya, ada hubungan kekasih dengan orang kafir, nah ini berarti ya, sudah salah besar, ya, karena nggak akan ketemu. Karena orang kafir itu kekasihnya adalah orang kafir, kalau orang iman kekasihnya adalah Allah. Ya kan? Nah ini, maka janganlah engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Hadza, ini Al-Quran, iku basoir, peneropong. Ya, peneropong. Jadi peneropong maksudnya penerang hati. Ya. Jadi hati menjadi terang. Ya. Penerang dari kebutaan. Mata yang tidak bisa melihat bisa menjadi melihat. Nah, itulah Al-Quran sebagai basoir, peneropong. Ya. Jadi hati menjadi terang. Ya. Mata yang buta bisa melihat. Linnasi, bagi manusia. Wahudan, dan menjadi petunjuk. Maksudnya petunjuk dari kesesatan. Warahmatun, dan menjadi rahmat. Ya. Yaitu ya, penuntun pada perbuatan baik. Ya, Al-Quran juga ya, rahmat artinya yang memberikan petunjuk untuk beramal solih. Di kaumin, bagi kaum yukinun, yang sama yakin mereka. Jadi Al-Quran ini merupakan ya, peneropong bagi manusia, yaitu ya, bisa membuka hati manusia, bisa membuka mata manusia, dan juga menjadi petunjuk dari kesesatan. Jadi orang yang tersesat, ya, jauh dari kebenaran, ketika dia sadar dan membuka Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dia akan mendapatkan petunjuk. Ya. Dan Al-Quran juga menjadi rahmat. Ya. Rahmat bagi orang-orang yang yakin, orang-orang iman. Yaitu, ya, menunjukkan kepada orang iman pada amal baik, pada beramal yang soleh. Ya. Am hasiba, adakah menyangka sopo alladzina, orang-orang, ijtarahu, yang mengerjakan mereka atau melakukan mereka, as-sayyiati, pada kejelekan-kejelekan, anna ja'alahum, akan menjadikan kami Allahum pada mereka, kalladzina, seperti orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka as-solihati, pada kebaikan-kebaikan, sawaan, dengan sama, opo mahyahum, hidup mereka, wa mamatuhum, dan mati mereka. Jadi apakah orang-orang yang telah berbuat kejelekan,
ya, yaitu orang-orang kafir, itu mempunyai persangkaan bahwa kami Allah ya, akan menjadikan mereka itu sama dengan orang-orang iman dan beramal soleh. Baik itu sama dalam masa hidupnya dan sama dalam matinya. Ya kan? Jadi akan kami jadikan sama hidup di dunianya dan sama hidup di akhiratnya. Maksudnya begitu. Ya. Berarti ya kan, di dunianya ya, akan mendapatkan janji-janji kemenangan dari Allah. Di akhiratnya juga akan dimasukkan ke dalam surga. Apakah mereka punya persangkaan seperti itu? Itu persangkaan yang salah. Itu persangkaan yang batal. Sa'ama yahkumun. Sa'ama sejelek-jeleknya apa-apa, yahkumuna yang sama menghukumi mereka. Itu namanya sejelek-jeleknya ketentuan yang mereka tentukan. Ya, sejelek-jeleknya hukum. Ya. Jadi kalau memang mereka memberikan hukum seperti itu, itulah sejelek-jeleknya hukum. Karena Allah sama sekali tidak memberikan hukum seperti itu. Ya. Jelas tidak sama antara orang iman dengan orang-orang yang kafir. Ya. Wa khalaqa dan telah menciptakan sapa Allahu Allah as-samawat pada beberapa langit wal ardha dan pada bumi bil haqqi dengan hak walitujza dan agar dibalas sapa kullu nafsin tiap-tiap diri bima dengan apa-apa kasabat yang telah melakukan apa diri. Wahum dan mereka, diri, ikula yudlamun, tidak dianiaya mereka. Allah telah menciptakan langit dan bumi, itu dengan hak. Ya. Ya, dengan tujuan ya, yang hak. Ya, betul-betul ada maksudnya, ada tujuannya. Ya. Yaitu ya, agar tiap-tiap diri dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Dan mereka tidak akan dianiaya oleh Allah dalam menerima balasan dari Allah. Betul-betul yang mereka dapatkan nanti adalah hasil dari amalan mereka masing-masing. Nah itu. Ya. Jadi Allah ya, menciptakan langit, Allah menciptakan bumi itu dengan hak, yaitu ada tujuannya. Nah tujuannya adalah ya, untuk membalas amal perbuatan manusia. Ya kan? Jadi dengan diciptakannya langit bumi ini, ya kan? Manusia oleh Allah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah selama hidupnya di dunia. Nah, maka Allah ciptakanlah langit dan bumi untuk dihuni oleh manusia. Nah nanti setelah masanya itu habis, ya kan, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, Allah akan membalas semua amal perbuatan hambanya. Dan Allah tidak mengurangi, menganiaya pada amal ya, hambanya. Afara'aita adakah melihat engkau Muhammad man pada orang ittakhadha yang mengambil dia ilahahu pada Tuhannya orang hawahu pada hawa nafsunya. Tahukah kamu Muhammad kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Jadi hawa nafsunya dianggap sebagai Tuhannya. Ya. Berarti lebih mengikuti perintah hawa nafsu daripada mengikuti perintah Allah. Nah, jadi lebih mengikuti perintah hawa nafsunya. Nah, padahal ya, hawa nafsu itu memerintahkan kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi hawa nafsu itu selalu memerintahkan kejelekan. Nah, termasuk perintah hawa nafsu itu adalah memerintahkan agar manusia itu bersyirik atau menyekutukan kepada Allah. Wa adallahu, dan menyesatkanhu pada orang sapa Allahu Allah. Ala ilmin, atas ilmu. Maksudnya atas ilmu Allah. Dan Allah telah menyesatkan orang itu dengan ilmunya Allah, dengan kekuasaannya Allah. Wa khotama, dan telah ngecap siapa Allah, ala sam'ihi, atas pendengarannya orang, wa qalbihi, dan hatinya orang, yaitu dicap kafir. Pendengaran dan hatinya sudah dicap kafir oleh Allah, sehingga tidak akan bisa menerima kebenaran. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ala basarihi, atas penglihatannya orang, hisyawatan, pada tutup. Dan matanya oleh Allah sudah dikasih tutup, sudah dibuat buta dari kebenaran. Nah, faman, maka siapakah yahdihi, yang menunjukkan dia orang, hi, pada orang itu, mim ba'dillahi, dari selain Allah. Nah, kalau Allah sudah menyesatkan orang itu, ya kan? Kalau Allah sudah mengecap kafir pada pendengaran dan hati orang itu, kalau Allah sudah menutup mata orang itu, maka siapa orang selain Allah yang bisa memberi petunjuk kepada orang itu? Ya, jawabnya ya tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Kalau Allah sudah menyesatkan, kalau Allah sudah menutup hatinya, kalau Allah sudah membutakan matanya, maka tidak akan bisa menerima hidayah. Jadi orang yang sudah begitu itu tidak akan bisa menerima hidayah. Afala tadzakkarun, apakah maka tidak mengambil peringatan kalian? Kenapa kalian tidak mengambil peringatan? Ambillah peringatan, ambillah sebagai nasihat, ya kan? Bertafakurlah, ya, selalulah untuk bertafakur, ya, untuk selalu ingat, ya, kepada Allah, ya. Jadi ternyata kalau Allah itu sudah menutup, ya, pintu hidayah, ya, maka orang yang sudah ditutup dari pintu hidayah itu tidak akan bisa menjumpai hidayah Allah. Nah, ini. Dan ya, Allah memberi hidayah itu benar-benar, ya, kehendak Allah. Ya. Jadi Allah menyesatkan itu ya kehendaknya. Allah memberi hidayah juga sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak yang lain. Bukan kehendak manusia itu sendiri. Yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Jadi Allah memberi hidayah ya kepada orang yang Allah kehendaki.
bukan atas pilihan orang itu, Allah menyesatkan juga kepada orang yang Allah kehendaki. Ya kan? Bukan karena keinginan orang itu. Ya kan? Tidak. Nah, ya, maka ya, itu adalah wilayah Allah. Manusia tidak bisa ya, menentukan, wah ini yang pantas mendapat hidayah, ini yang tidak pantas, tidak bisa. Ya kan? Nah ini. Bahkan ya kan, Nabi Muhammad sendiri ya, oleh Allah ya, pernah ya, diberi firman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya kan? Jadi menurut Nabi, wah ini orang yang pantas mendapat hidayah. Tapi menurut Allah tidak pantas. Ya kan? Nah itu. Kadang-kadang menurut kita, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, wah orang itu orang baik, ya kan. Nah, ini yang pantas, tapi ternyata juga belum tentu, ya kan? Karena, ya kan, memang itulah hidayah, ya kan, itulah hidayah. Ya. Waqalu, dan berkata mereka orang-orang kafir, mahia, tidak ada hidup illa kecuali hayatuna, kehidupan kami ad-dunya, di dunia, namutu, mati kami, wa nahya, dan hidup kami, wa ma yuhlikuna, dan tidaklah merusak kepada kami opo illa dahru, kecuali masa ya, karena memang sudah waktunya mati. Dan orang-orang kafir berkata, kehidupan kami ini hanyalah kehidupan di dunia saja. Ya kan? Tidak ada kehidupan selanjutnya, tidak ada kehidupan yang lain selain di dunia. Ya, kami ya begini ini, ya hidup, ya mati. Ya. Jadi setelah kami hidup, nanti akan mati. Ya udah, selesai. Dan yang mematikan kepada kami itu adalah masa. Jadi kami mati itu karena memang sudah waktunya. Itu aja. Ya kan? Ya. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka orang-orang kafir, bidzalika, dengan demikian itu omongan, ya, ucapan, apa min ilmin, ilmu. Nah, orang-orang kafir berbicara seperti itu ternyata tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil. Ya. Itu hanya ngawur, ya, hanya persangkaan. Inhum, tidak ada mereka, illa yadhunnun, kecuali menyangka mereka. Itu hanya persangkaan mereka sendiri. Ya, hanya pikiran mereka sendiri, hanya ra'yu mereka sendiri. Ya. Tidak ada sandaran dalilnya. Wa idza tutla, dan ketika dibaca alaihim, atas mereka, opo ayatuna, ayat-ayat kami Allah, bayyinatin, dengan jelas, maka tidak ada iku hujjatahum, hujjah mereka, opo illa, kecuali anqalu, berkata mereka, uktu, mendatangkanlah kalian Muhammad, orang-orang iman, biabaina, pada bapak-bapak kami, in kuntum, jikalau ada kalian iku shodiqin, orang-orang yang benar. Dan ketika ayat-ayat kami yang jelas itu dibacakan kepada orang-orang kafir, maka mereka orang-orang kafir membantah. Mereka orang-orang kafir, ya kan, tidak menerima, yaitu dengan bantahan, ya, datangkan nenek moyang kami, hidupkan mereka kembali, jika kalian orang-orang yang benar. Jika dalil-dalil yang kalian ucapkan itu benar, bahwa nanti akan ada
hari kebangkitan internasional, ya kan? Maka datangkan nenek moyang kami ke sini, hidupkan mereka. Nah, itulah, ya kan, bantahan dari orang-orang kafir. Kul, katakan Muhammad, Allahu Allah iku yuhyikum, menghidupkan siapa Allah kum pada kalian. Thumma yumitukum, kemudian mematikan siapa Allah kum pada kalian. Thumma yajma'ukum, kemudian akan mengumpulkan siapa Allah kum pada kalian. Ila yaumil kiamati, pada hari kiamat. La roiba, tidak ada ragu-ragu, fihi, di dalam hari kiamat. Walakinna aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia, ikulah ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Katakan Muhammad, jawablah bantahan mereka itu. Allah lah yang telah menghidupkan kalian. Kemudian nanti Allah akan mematikan kalian. Lalu nanti Allah akan membangkitkan kalian semua dan mengumpulkan kalian semua di hari kiamat. Yang sudah tidak diragukan lagi kedatangan hari kiamat itu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Walillahi, dan bagi Allah, mulkus samawati, kerajaannya langit, wal ardi, dan kerajaannya bumi. Dan bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa yauma taqumu, dan pada harinya terjadi apa as-sa'atu, kiamat. Yauma idzin, pada hari itu, yakhsaru, rugi, sapa al-mubtilun, orang-orang yang mengerjakan kebatalan. Dan pada harinya kiamat itu terjadi, maka di hari itulah orang-orang yang mengerjakan barang batal itu menjadi rugi. Jadi rugilah orang-orang yang mengerjakan kebatalan. Apa itu kebatalan? Kebatalan adalah lawan dari kebenaran. Nah, kebenaran itu semua yang diperintahkan oleh Allah. Kebatalan itu semua yang dilarang oleh Allah. Wataro, dan akan melihat engkau Muhammad, kulla ummatin, pada setiap umat, jathiyatan, roboh. Dan akan engkau lihat Muhammad, semua orang itu meroboh. Ya, meroboh di sini maksudnya, ya kan, duduk lutut, ya kan, duduk lutut. Jadi karena andap asor, ya, menghadap kepada Allah. Ya. Jadi semua orang akan duduk lutut menghadap kepada Allah. Ya. Jadi dengan andap asornya mereka itu. Kullu umatin, setiap umat ikutu doa, dipanggil sopo kullu umat ila kitabiha, pada kitabnya kullu umat, yaitu buku catatan amalnya. Dengan dikatakan kepada mereka, al yauma, pada hari ini, tujzauna, akan dibalas kalian, ma, pada apa-apa, kuntum, yang telah ada kalian, ikut ta'malun, sama mengerjakan kalian. Nah, pada hari itu, hari kiamat, ya, setiap umat akan dibalas, setiap umat akan dipanggil untuk menerima buku amalnya masing-masing. Dengan dikatakan, hari ini kalian akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kalian.
Hadza ini kitab iku kitabuna, catatan kami Allah. Yantiku, berbicara apa kitab alaikum atas kalian, bil haqqi dengan benar. Dan Allah berfirman, buku amalan ini adalah catatan kami Allah. Selama kalian hidup di dunia, itu selalu kami catat. Yang mana dia akan berbicara kepada kalian dengan benar, dengan apa adanya. Jadi semua yang telah kalian lakukan itu akan dilaporkan oleh buku ini. Buku ini akan berbicara, melaporkan tentang amal perbuatan kalian. Inna sesungguhnya kami Allah kunna, telah ada kami Allah iku nastansikhu, menulis kami Allah, ma pada apa-apa, kuntum yang telah ada kalian, iku ta'malun, sama mengerjakan kalian. Kami Allah selalu menulis, jadi kami Allah terus menulis pada amal perbuatan kalian. Yaitu dengan memerintahkan kepada para malaikat prakteknya. Allah memerintahkan kepada para malaikat, ya, malaikat hafadzah, untuk mencatat semua amal perbuatan hambanya, amal perbuatan manusia. Walaupun ya sebenarnya Allah lebih tahu daripada para malaikat itu. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan beramal mereka as-solihat pada kebaikan-kebaikan, fayudkhiluhum, maka akan memasukkan kepada mereka orang-orang iman dan beramal solih, sapa rabbuhum, Tuhan mereka, fi rahmatihi, di dalam rahmatnya Allah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, ya, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam rahmatnya, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu untuk orang-orang iman dan beramal solih, karena itu memang merupakan ya paket. Jadi kalau orang itu iman, pasti gandengannya adalah amal solih. Ya. Jadi yang namanya orang iman itu ya selalu berbuat baik, beramal solih. Dzalika, demikian itu rahmat, ya, surga. Huwa, dzalik, rahmat, iku al-fauzu, keuntungan, al-mubinu, yang jelas. Nah, rahmat surga itu merupakan keuntungan yang jelas. Ya. Jadi sudah tidak diragukan. Nah, nanti gimana ya di surga itu enak apa enggak? Wah, itu jelas, ya kan. Keuntungan yang jelas, ya. Nah, ini enggak diragukan lagi, ya kan. Apalagi di dalam hadis-hadis, ya kan, yang kita ketahui di dalam sifatul jannah wan nar itu, ya kan, berbagai macam nikmat ahli surga itu akan, ya, diberikan kepada orang-orang iman. Wah, sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, itu yang paling rendah saja istrinya ada 72, ya kan, ya, paling rendah itu istrinya ada 72. Ya. Dari situ saja, wah, sudah tidak diragukan lagi, ya kan, ya, keuntungan di dalam surga itu. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang kafaru yang kafir mereka, afalam takunu, maksudnya qila lahum, dikatakanlah kepada mereka, afalam takun, adakah tidak ada opo ayati ayat-ayatku Allah,
ikututlah dibaca apa ayat alaikum atas kalian, tapi fastakbartum maka sombong kalian. Wa kuntum dan ada kalian kauman kaum mujrimin, orang-orang yang berdosa. Nah, adapun orang-orang kafir, maka dikatakanlah kepada mereka, bukankah ayat-ayatku dulu sudah diberikan, dibacakan kepada kalian? Kan sudah. Ya. Bukankah ayat-ayatku dulu sudah disampaikan kepada kalian? Kan sudah. Tapi ternyata kalian sombong. Kalian tidak mau menerima ayat-ayatku. Kalian tidak percaya pada ayat-ayatku. Dan bahkan kalian menjadi orang-orang yang berdosa. Yaitu menolak kebenaran. Tidak bisa menjadi sadar, menjadi orang iman. Tetap bertahan ya kan, dalam kemusyrikan kalian. Wa idza qila, dan ketika dikatakan, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, iku hakun hak, tentang adanya surga, adanya neraka, itu semua hak. Wasa'atu, dan kiamat, iku la roiba, tidak ada ragu-ragu. Fiha, di dalam kiamat. Qultum, maka berkata kalian, maksudnya menjawab, ma nadri, tidak tahu kami, ma apakah as-sa'atu, kiamat. Inna dhunnu, tidak menyangka kami, illa dhannan, kecuali persangkaan. Wa ma nahnu, dan tidak ada kami, iku bimustaikinin, orang-orang yang yakin terhadap kebangkitan hari kiamat. Dan ketika dikatakan kepada kalian bahwa janji Allah itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, kiamat itu sudah tidak diragukan lagi, pasti akan terjadi. Maka kalian menjawab, kalian membantah dengan kata-kata, kami tidak tahu apa itu kiamat. Apa kiamat itu? Ya, kami tahu, tapi ya hanya sebatas persangkaan saja. Ya, artinya ya itu hanya kemungkinan saja terjadi. Ya, dan kami tidak yakin atas terjadinya kiamat. Ya. Dulu kalian menjawab seperti itu. Ya kan? Kalian membantah ya, dengan tidak percaya terhadap hari kiamat. Pura-pura tidak tahu. Ya kan? Apa itu kiamat? Ya, paling-paling kami memahami kiamat itu hanya sebatas persangkaan, artinya terjadinya itu ya hanya kemungkinan saja. Bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Dan kalian menyatakan tidak yakin atas terjadinya kiamat. Wabada, dan tampak lahum, bagi mereka, orang-orang kafir di akhirat, apa sayyi'atu ma, kejelekannya apa-apa, amilu, yang telah mengerjakan mereka. Dan di akhirat nanti, kejelekan-kejelekan dari amal mereka, maksudnya siksa, ya, kejelekan dari amal, maksudnya siksa. Ya. Jadi siksaan dari
hasil amal perbuatan mereka itu semua tampak. Wahaqa dan turun bihim pada mereka apa-apa kanu yang telah ada mereka bihi dengan ma iku yastahziun, sama menghina mereka, yaitu siksaan, ya. Siksaan yang selama ini mereka hina, maka besok di hari akhirat akan jatuh menimpa kepada mereka. Jadi kejelekan amal mereka yaitu siksa. Jadi hasil dari amal mereka, karena mereka itu berbuat jelek, maka hasilnya adalah kejelekan yaitu siksa. Itu semua akan tampak. Ya. Tampak untuk mereka, tampak dan bisa mereka lihat. Dan bahkan ya, siksaan yang selalu mereka hina selama di dunia itu nanti akan jatuh menimpa kepada mereka, ya. Yaitu siksa di neraka. Wakila dan dikatakan al-yauma pada hari ini nansakum melupakan aku Allahkum pada kalian. Artinya, aku tinggalkan kalian di neraka. Kama nasitum sebagaimana telah melupakan kalian. Liqa'a yaumikum pada ketemunya hari kalian. Hadza yang ini. Yaitu hari kiamat. Wa ma'wakum dan tempat tinggal kalian iku an-naru neraka. Wa ma lakum dan tidak ada bagi kalian min nasirin orang-orang yang menolong. Dan dikatakanlah kepada mereka orang-orang kafir pada hari itu, hari kiamat. Allah berfirman kepada mereka, hari ini, hari kiamat, kami Allah melupakan kepada kalian, yaitu aku tinggalkan kalian di dalam siksa, sebagaimana kalian telah melupakan pada ketemunya hari kalian yang ini. Artinya, sebagaimana kalian lupa terhadap hari kiamat ini. Dan tempat tinggal kalian adalah neraka. Ya. Dan ketahuilah bahwa kalian ya, tidak akan menjumpai penolong. Ya. Kalian tidak akan menjumpai penolong selain Allah. Ya. Jadi kalau Allah sudah memasukkan kalian ke dalam neraka, maka tidak ada satu orang pun selain Allah yang bisa memberi pertolongan, yang bisa menyelamatkan orang itu dari neraka. Ya. Dzalikum demikian itu neraka. Bi annakum karena sesungguhnya kalian iku ittakhadtum mengambil kalian ayatillahi pada ayat-ayat Allah, mengambil huzuan pada gurauan, wa gharratkum dan telah membujuk, menipu kum pada kalian opo al hayatud dunya, kehidupan dunia. Nah, neraka yang kalian ya, dapatkan, siksa yang kalian terima di dalam neraka itu ya, disebabkan karena kalian telah ya, mentertawakan ayat-ayat Allah.
Dan kalian telah tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi adanya kalian sekarang masuk di neraka ini karena dulu waktu di dunia kalian telah mentertawakan ayat-ayat Allah. Ya. Menghina ayat-ayat Allah. Bukannya mengimani, tapi kalian justru mentertawakan. Dan karena dulu di dunia kalian terbujuk oleh kehidupan dunia. Kalian hidup hanya untuk mengejar dunia. Ya kan? Cita-cita kalian hanya sukses di dunia saja. Ya kan? Sehingga tidak kenal waktu. Kalian hanya mengejar dunia. Bekerja dan bekerja demi kesuksesan dunia. Kalian tidak ingat pada urusan akhirat. Kalian melupakan kewajiban kalian. Ya. Waktunya sholat. Kalian justru dalam kesibukan mengurus urusan dunia. Waktunya membaca Al-Quran. Kalian justru sibuk mengurus urusan dunia. Waktunya membela, infak, fisabilillah. Kalian justru sibuk dalam urusan dunia. Ya. Jadi bukannya hasil kerja itu disisihkan untuk infak, tapi justru untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri, ya kan? Sehingga bisa menjadi kaya raya tanpa pernah melakukan infak fisabilillah. Ini jadi malapetaka yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Jadi haknya harta itu ada, yaitu diinfaki. Ya. Jadi kalau kita bekerja, kemudian dapat penghasilan, maka haknya harta yang kita miliki itu adalah diinfaki sebagiannya. Karena apa? Allah sudah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang iman itu selalu menginfakkan sebagian dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Yaitu sehingga tidak terkena dalil ini, ya kan? Yaitu ketipu dengan urusan dunia. Waktunya ibadah, ya ibadah, ya kan? Waktunya urusan dengan Allah, ya terus dilaksanakan urusan dengan Allah. Ya, urusan dengan Allah itu menetapi perintah-perintahnya Allah. Ya, tertib sholatnya, tertib, ya kan? Pembelaannya, tertib amalannya, ya. Sehingga tidak tertipu dengan urusan dunia, tidak melulu mengejar dunia tanpa memikirkan urusan akhirat. Ya. Bahkan ketika seseorang itu betul-betul memikirkan urusan akhirat, itu sebenarnya justru membuka rizki bagi orang itu. Ya kan? Karena Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, ya kan? Ya bani Adam anfik, ya bani Adam tafarragh li'ibadati. Ya, wahai anak Adam, longgar-longgarkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Amla sodaroka hinan, maka hatimu akan aku penuhi dengan rasa cukup, ya, dengan rasa cukup. Nah, ini sudah janji dari Allah. Ya. Fal yauma, maka hari inilah yukhrajun, tidak dikeluarkan mereka orang-orang kafir minha, dari neraka. Walahum, dan tidak ada mereka iku yusta'tabun, diberi alasan mereka atau diberi waktu mereka untuk kembali ke dunia. Nah, hari ini, hari kiamat, orang-orang kafir tidak akan dikeluarkan dari neraka. Mereka akan ditetapkan sebagai penghuni tetap neraka. Dan mereka tidak akan diberi alasan untuk keluar dari neraka. Artinya mereka tidak diberi kesempatan untuk kembali ke
dunia lagi. Karena memang sudah bukan tempatnya, ya kan. Falillahi, maka bagi Allah alhamdu, segala puji. Rabbis samawat, Tuhannya langit. Wal ardi, wa rabbil ardi, dan Tuhannya bumi. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Segala puji itu bagi Allah. Jadi semua sanjungan, semua puji itu milik Allah. Ya, hanya Allah lah yang pantas untuk disanjung dan dipuji. Yaitu Tuhannya langit dan Tuhannya bumi, serta Tuhannya seluruh alam ini. Ya, maka ya sudah sepantasnya. Ya, kalau sanjungan itu hanya untuk Allah, ya kan? Jadi segala puji ya bagi Allah, karena memang Allah itu Tuhannya langit bumi dan Tuhannya seluruh alam ini. Ya. Walahu, dan bagi Allah al-kibriya, keagungan, fis samawat, di langit, wal ardi, dan di bumi. Dan bagi Allah lah ya, keagungan yang ada di langit dan di bumi. Ya. Jadi milik Allah lah keagungan yang ada di langit dan di bumi. Maka agungkan Allah. Ya. Jadi karena ya, pemilik keagungan baik di langit dan di bumi itu adalah Allah, maka agungkan Allah. Besarkan Allah. Karena memang Allah maha besar. Wahwa, dan Allah Al-Aziz, yang maha menang. Ya, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dicegah kehendaknya. Al-Hakim, lagi menghukumi, maksudnya bijaksana di dalam firman-Nya, ya, di dalam tindakannya. Itu Allah adalah maha menghukumi, maha bijaksana. Untuk itu, ya kan, kita harus betul-betul ya, mengagungkan kepada Allah, ya, membesarkan Allah, karena Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Nah ini, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.